Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi wassalatu wassalam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة, para santri Ma'had Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memulai kajian kali ini, saya mengharapkan semuanya untuk tenang dan melihat ke arah saya. Jangan ada yang melihat ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau ada yang melihat ke samping kanan, samping kiri, saya hukum. Semuanya sudah bawa bukunya? Yang tidak bawa buku silakan angkat tangan. Kenapa? Tinggalan. Ambil. Yang lain. Tinggalan. Yang nggak bawa buku siapa? Nah, gimana bukunya? Hah? Apa? Hilang. Sedih nggak? Sedih. Kalau sedih ya langsung beli lagi. Sedih. Nah. Ini. Nah, yang bawa buku silakan. Semuanya bawa buku. Tolong didengarkan dan dicatat yang saya artikan atau yang saya jelaskan. Dicatat, tidak boleh bukunya bersih dari coretan arti kata. Tidak boleh. Ustaz, kebersihan kan sebagian dari iman. Kalau masalah pakaian nggak berprinsip seperti ini. Tapi kalau masalah belajar, bukunya dijadikan buku yang sangat bersih. Bisa. Saya sudah semuanya siap untuk mengikuti kajian kali ini. Baik. Ya, ingat jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri saya hukum. Baik. Sekarang kita masih pada pembahasan tentang sunnah wudu nomor 11 ya. Ya benar. Halaman berapa kalau buku yang kalian pegang? 224. Dibuka halaman 224. Yang ke-11, Italatu al-ghurrati wat tahjiri. Italatu artinya memanjangkan. Al-ghurrah itu artinya adalah warna putih yang ada di sini, apa ini? Dahi ya, di batuk. Ini ghurrah, warna putih yang ada di wajah.
Wat tahjil ini artinya warna putih yang ada di kaki. Asalnya adalah digunakan untuk kuda. Jadi kalau kuda, kita lihat ada kuda yang hitam, nah tapi sininya putih. Warna bulu putih itu namanya hurrah. Plus kita dapati juga kuda kakinya apa? Putih, ujung kakinya putih. Nah, ujung kaki yang putih itu namanya at-tahjil. Paham? Jadi kuda kepalanya ada titik putihnya, plus kaki ujung kakinya warnanya putih. Nah, itu hurrah dan tahjil. Apa maksudnya? Wadhalika, dan yang demikian itu bi an yasila, hendaknya sampai pada ghusli wajhi, membasuh wajah, ya, ila ke, ya, ghusl itu apa? Ghusl membasuh wajah ila ke safhatil unuki. Safhatil unuki sampai sini. Safhatil unuki. Jadi apa namanya? Basuh wajahnya sampai sini. Paham? Nah, ini maksudnya. Wa fil yadaini, dan membasuh pada al-yadaini, apa yadaini? Dua tangan. An yaghsila, untuk membasuh, untuk yaghsila membasuh syai'an, ya, sesuatu atau sedikit minal adudaini, dari ini adud apa ini? Bahu, ya. Ya ini lengan. Tak ini. Apa itu? Bahu, ya. Lengan. Nah, ini lengan ini. Ya, jadi sebentar saya jelaskan. Wudu itu kan dari sini sampai sini siku dah. Nah, maksudnya untuk memanjangkan al-ghurrah wa tahjil itu di atas sedikit, enggak pas di apa? Siku, tapi di pas di atas sedikit. Nah, bahkan itu juga di atas sedikit, makanya syai'an minal adudain. Nah, syai'an itu sedikit. Wa fir rijlaini, nah adapun ketika membasuh kaki, an yaghsila, hendaknya membasuh syai'an sedikit minas saqaini, dari apa? Betis. Saya tanya, saqon itu artinya betis. Nah, membasuh kaki saat wudu batasannya sampai mana? Mata kaki. Nah, boleh dinaikkan sedikit. Nah, itu menaikkan basuhan di atas mata kaki. Nah, itu termasuk apa? Ithalatut tahjil, memanjangkan atas tahjil. Paham di sini? Nah, tapi itu hukumnya sunnah. Menurut apa? Menurut Ustaz, bagaimana kalau cuma sekedar ini aja? Sudah sah. Kalau kaki sampai mata kaki saja, apa maksudnya? Sah. Kalau membasuh tangan sampai siku saja, sudah sah. Yang nggak sah itu basuh tangan sampai pergelangan, nggak sah. Basuh kaki cuma jempolnya toh, yang nggak sah. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati, artinya apa? Sesungguhnya umatku.
ummati itu umat. Ya'tuna, ya'tuna akan datang. Ya'tuna mereka akan. Ya'tiyani, ya'tuna. Ini sorofnya, sudah belajar sorof? Masih ya? Ya'tiyani artinya mereka akan datang. Yaumal qiyamati, apa? Pada hari kiamat. Ghurran muhajjalina. Ghurran muhajjalina itu apa? Anggota tubuhnya itu bercahaya. Min atharil wudu, jika bukan asari ada bekas al-wudu. Jadi makanya kalau wudu jangan main-main, efek-efek biur, jangan. Cepet-cepetan, ya harus dia Pak, harus diteliti. Ini sudah terbasuh atau tidak anggota wudunya. Dengar Allah qomat, Allah Akbar, la ilaha illallah, wa Muhammad Rasulullah. Karena bangunnya telat, sudah wudunya cepat-cepat. Nah, takut dihukum Ustaz, gundul ya. Jangan ada yang gundul lagi. Karena kalau semuanya gundul saya sedih. Bukan jadi pondok aroma lagi, pondok sauri nanti. Ya. Jangan ada yang gundul lagi. Ya. Sedih saya. Nah, jadi ya, kalau wudu harus diperhatikan anggota tubuhnya ini sudah terbasuh sempurna atau belum. Man istata'a minkum, man artinya apa? Siapa? Istata'a, apa istata'a? Apa? Mampu. Man istata'a, siapa yang mampu. Minkum apa? Di antara kalian. An artinya untuk. Yutila memanjangkan. Kalau panjang apa bahasa Arabnya? Qala yaqulu, panjang atau tawilun. Tapi kalau atola yutilu, memanjangkan. Misalnya Muhammad memanjangkan suaranya. Apa bahasa Arabnya? Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Maru. Angkat. Kum. Muhammad memanjangkan suara. Apa bahasa Arabnya? Nah, Muhammad yutilu as-sauta. Muhammad memanjangkan suara. Bin naumi, saat tidur alias ya, Muhammadun yutilu as-sauta. Kalau memanjangkan khutbah, apa bahasa? Muhammad memanjangkan khutbah. Muhammadun yutilu al-khutbah. Jangan kau panjangkan bicaramu. Jangan kau usah panjang-panjang ngomongnya. Apa bahasa? Misalnya pas muhadharah kuliah, ada satu santri yang terkenal kalau kebagian khutbah atau ceramah itu panjang, sampai ngantuk-ngantuk ya dengar. Pas dia maju, jangan panjang-panjang. Apa bahasa Arabnya apa? La tutil, jangan panjang-panjang. La tutil. Nah, an yutilla ghurratahu, ya,
Siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ghurrahnya, falyaf'alnya, hendaklah dia lakukan. Ya. Nah, ini sunnah yang ke-11. Kemudian yang ke-12, an yabda'a. Apa artinya an yabda'a? Apa? Siapa yang tahu an yabda'a? Angkat tangan. Memulai, ahsan. Hendaknya memulai fi mashir ra'si, fi pada atau di mashi apa? Membasuh, masih mengusap. Kalau membasuh apa? Membasuh apa bahasa Arabnya? Ghusala. Ya, silu, membasuh. Mengusap fi mashi ar-ra'si. Apa? Kepala. Bi muqaddamihi, membasuh pada muqaddamihi ya Pak. Muqaddamihi, depannya, awalnya. Nah, gitu. Ya, basuhnya itu dari depan, bukan dari sini. Ya, betul maksudnya. Lihat hadisin, karena ada hadis. Anna, apa artinya anna? Sesungguhnya anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha membasuh ra'sahu, kepala beliau, biyadaihi, dengan kedua tangan, fa'aqbala bihima, maka beliau pun memajukan kedua tangan tersebut, wa adbara, dan membelakangkan. Kalau memajukan itu begini, membelakangkan itu begini, ya kan? Nah, itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membasuh. Bada'a, beliau memulai bi muqaddamir ra'sihi, dengan permulaan kepala beliau, dengan bagian depan kepala beliau. Tsumma dhahaba, tsumma artinya apa? Dhahaba, pergi, bihima, dengan tangan tersebut, ila, ke qafahu, ini tepuk ini. Ya, apa ini bahasa Indonesianya ini? Tepuk ya. Ya, tepuk kepala ini, qafahu, ya. Tsumma, kemudian raddahuma, mengembalikannya ke depan. Radda itu mengembalikannya ke depan. Jadi makanya kalau akbara itu ke sini, adwara ke belakang. Baik. Nah, jadi sunnahnya membasuh kepala itu begini. Bukan sebagian, tapi apa? Keseluruhan. Baik. Kamu apa namanya? Yang nomor 11 dan diartikan. Nomor 11. Jangan alhamdulillah, bukan saya. Yang kalau ditunjuk alhamdulillah. Itu lalu menjabat al-ghurrati, warna putih di batuk. Di batuk. Dia apa? Dahi. Batuk yuk. Wat tahjil, warna putih di kaki.
Wadhalika dan demikian itu bi'anna hendaknya yasila sampai di wasli membasuh al-wajhi wajah ila ke leher sofhatil unqi leher wafil yadaini dan di kedua tangan an yalsilu untuk membasuh syai'an sesuatu mina dari al-adudaini lengan dua lengan Terus wafir rijalaini wafir rijalaini dan di kedua kaki an yalsila untuk mencuci syai'an sesuatu minas saqaini dari kedua betis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati sesungguhnya umatku ya'tuna yaumal qiyamah mereka akan datang pada hari kiamat qurran muhajjalina anggota tubuhnya bercahaya min asari dari bekas wudu'i dari bekas wudu famanis tato'a maka barang siapa yang mampu minkum di antara kalian ayyutila untuk memanjangkan gurratahu warna putih di dahi falyaf'al maka lakukanlah. Ahsan, barakallahu fikum. Yang nomor 12 siapa yang mau baca? Sunnah yang nomor 12 silakan. Ayo. Sebelum saya tunjuk, enggak apa-apa. Ayo. Siapa yang berani baca nih? Coba. Ayo. Tunjuk, kamu tunjuk. Siapa namanya? Hah? Akbar. Nah, Akbar tunjuk siapa? Terserah, ayo. Itu yang SMA siapa? Angkat tangan, SMA. Kamu SMA ya, kamu? Yang SMA ayo. Siapa? Ada yang bukan asli, yang lain. SMA yang tidak dari Al-Rahman, siapa? Angkat tangan. Ayo. Siapa? Rizal. Masuk. Nomor 12 dibaca. Akan maju, akan maju. Maju lagi. Tuh. Hati-hati. Ulang men. An yabda'a hendaklah mereka hendaklah memulai fi mashi pada mengusap ar-roksi kepala yang bi muqaddami dari depan kepala bihadisi karena ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masaha membasuh membasuh mengusap rok sahu kepala yadaihi dengan kedua tangan faqabala memanjangkan memajukan bima kedua tangan wa adbara dan membelakangkan memundurkan badaah memulai bimuqaddami dengan depan kepala ro'asihi kepala summa dhahaba artinya apa artinya tuma? Kemudian dhahaba pergi dari bima depan kepala ila ke belakang kepala kemudian ke depan kepala. Roda rumah apa roda? Mengembalikan. Tangan sebut ke di situ. Ya. Nah di sini ada apa? Muqaddam. Apa artinya muqaddam? Depan. Muhammad di depan kelas. Apa bahasa Arab? Muhammadun amamal fasli. Amamal fasli itu maksudnya di depan, berada di luar kelas. Paham? Tapi kalau yang dimaksud di depan kelas yang ada di dalam kelas, paham? Di depan papan tulis maksudnya. Itu namanya muqaddamal fasli. Paham? Ya. Muhammadun fi muqaddamil fasli. Muhammad ada di depan kelas. Muhammadun amamal fasli. Muhammad ada di depan kelas. Bedanya apa? Yang pertama di depan bagian dalam, yang kedua di depan bagian luar. Paham? Nah, baik. Sekarang yang ke-13. Nah, ini harus hafal. Kenapa? Karena ini adalah doa wudu. Ke-13, an yaqula ba'dal wudu'i. Hendaknya yaqula, mengucapkan, berkata, membaca. Ba'da apa ba'da? Setelah al-wudu'i, wudu. Apa yang dibaca? Doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Asyhadu artinya saya bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sama dia esa, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan saya pun bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Jadi pertama, isi dari doa wudu adalah ikrar, mengakui Allah sebagai sesembah. Maka kita sebagai seorang muslim gak boleh menyembah selain Allah. Gak boleh ya. Menyembah itu bukan sekedar sujud, ruku. Sujud, ruku itu menyembah.
Tapi minta tolong itu pun juga artinya menyembah. Jadi kalau ada orang minta tolong ke batu, minta tolong ke pohon, nah itu artinya dia menyembah selain Allah. Minta tolong ke akik, nah Ustaz, nah ada kayaknya Ustaz sekarang orang minta tolong ke batu itu enggak. Ya kalau batu yang ada di pinggir jalan mungkin nggak ada, tapi kalau coba batunya dikasih umur, aki, batu aki. Banyak orang yang mengaku Islam menyembah batu aki ini. Apa contohnya? Saya kalau pakai batu aki ini wis pede, berani karena akan punya kekuatan, ditolong. Dari batu akik ini termasuk menyembah selain ya. Ayo tak suruh gantikan saya berani. Saya aja enak kok, dengarkan nggak pakai apa, nggak pakai ngomong, nggak capek. Ada orang punya batu akik, keluar rumah mau ke Gresik bisa, ketinggalan, baru sadar kalau akiknya ketinggalan di Sembayat atau Sembayat, jembatan yang panjang itu, baru loh ketinggalan batu akik, langsung hatinya jantungnya bergetar, takut nanti ada apa-apa. Ini menyembah batu akik, bentuk penyembahan kepada batu akik. Ada nggak yang demikian? Ada. Padahal apa? Setiap hari dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah gara-gara gak paham, kalau gara-gara tidak paham makna la ilaha illallah, akhirnya amalannya membatalkan la ilaha illallah. Kayak begini. Kamu mau nggak sate kelinci? Gak mau, saya gak mau sate kelinci. Apa? Kelinci kok disate? Gak mau pokoknya. Besoknya jika ayo makan sate, dikasih sate kelinci, tapi gak dikasih tahu. Gimana? Oh enak ya? Setelah selesai makan, kamu tahu nggak? Itu loh sate kelinci. Nah, katanya nggak mau sate kelinci, tapi gara-gara nggak tahu kalau itu sate kelinci, ya akhirnya kemakan juga loh. Ya sama seperti orang mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi gara-gara nggak paham makna la ilaha illallah, ternyata yang dilakukan, yang diucapkan membatalkan makna la ilaha illallah. Wis dibangun bagus-bagus, dirobohkan sendiri. Nah, ini diikrarkan oleh orang yang apa? Setelah selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasannya ya, Nabi Muhammad itu abduhu, apa artinya? Hamba, wa rasuluhu, dan rasul. Nah, Nabi Muhammad itu apa? Hamba dan rasul. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan sesembahan. Tidak boleh umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Celok-celok Nabi Muhammad. Ya Nabi, tolong saya ya Nabi, tidak boleh. Kenapa? Nabi Muhammad itu abdu, hamba, la yu'bad, hamba yang gak disembah. Tapi ingat, wa rasuluhu, Nabi Muhammad itu juga apa? Rasul, artinya harus dimuliakan, diikuti, ya, diikuti, dipercayai, tidak boleh didustakan. Semua yang dikhabarkan Nabi Muhammad harus apa?
Nah, di antara kabarnya Nabi Muhammad itu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan masuk surga. Wis tahu, kita ini tahu. Ya. Kalau jalan mau masuk surga caranya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nah, mondok itu cari ilmu apa? Agama. Berarti sudah di jalan surga. Ustaz gak terasa nih, kamu mau jalan neraka kan? Gitu aja. Sudah di jalan surga kok alasan gak terasa? Sabar. Nah, di antara sabda Nabi Muhammad itu apa? Iqra wartaqi. Wa inna akhira manzilatika di ayat ya haitsu akhiru ma taqra aw ma qala Rasulullah. Bacalah Al-Qur'an dan naiklah. Sesungguhnya akhir kedudukanmu nanti itu menurut akhir ayat yang kamu baca. Artinya apa? Ini adalah hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, ya, bukan membaca, sudah menghafal lagi. Karena di akhirat nanti orang-orang akan disuruh untuk baca Al-Quran. Setiap kali ayat yang dibaca itu selesai, dia naik 1 derajat. Baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik terus. Maka yang paling tinggi derajatnya apa? Yang hafal 30 juz. Jadi gak sama orang yang hafal juz 30 sama 30 juz, gak sama. Cuma beda dibalik aja. Yang satu juz 30, yang kedua 30 juz, balik saja. Tapi apa? Gak sama. Karena semakin banyak yang dihafal semakin tinggi. Di antara kabar Nabi Muhammad SAW yang harus kita benarkan apa? Saya tanya. Agak sedikit mungkin apa ya kurang ya, tapi sebagai contoh untuk pendekatan. Siapa di sini yang pernah mengalami susah buang air besar? Susah karena maaf fasesnya keras. Pernah? Sakit ya? Sakit ya? Sakit. Jangan pernah, nggak tahu kan? Semoga pernah. Sakit itu, sakit. Ayat dengarkan, dengarkan. Saya susah buang air besar gara-gara fasesnya besar, terlalu besar dan keras. Itu sakit. Bayangkan kamu keluar dari ibu, berapa sakit itu? Bukan segini, segini. Ayo bayangkan, sakit. Saking-sakitnya apa? Ada nggak seorang wanita setelah melahirkan anaknya meninggal dunia? Ada. Loh, itu tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu kalian untuk melahirkan kalian. Sekarang, sampai detik ini, sudahkah kalian membalas budi ibu kalian? Sudahkah menyenangkan hati ibu kalian? Atau masih menyusahkan? Setiap tanya pun, bu, gak kerasan, bu, nih gak kerasa, minta ini, minta itu, itu terus. Ya. Pertanyaannya, sampai kapan? Minta ini, sampai kapan? Kenapa? Pas telepon ini, alhamdulillah saya sudah hafal buat 1 bulan ini. Gitu. Kapan?
kabar itu muncul dari mulut-mulut santri apa kepada orang tuanya? Kapan? Kenapa kok sih melakukan Umi sudah minta ini uang ini? Dari lahir sampai sekarang gak pernah menyenangkan. Ya. Dan Umi kalian, orang tua kalian masih tetap saya, tetap ini dikasih. Tolong saya minta kepada adik-adik sekalian, terus belajar. Apa? Senangkan ibu kalian, orang tua kalian, gitu. Kasih kabar, jangan minta terus. Setiap kali telepon minta, sekali minta, telepon minta ini, minta itu, nuntut ini. Pokoknya kalau saya nggak dikasih, kamu mondok. Ya. Itu terus. Berarti apa? Sejak lahir sampai sekarang belum apa? Balas. Sedikit pun belum balas. Ya. Kalau kalian yang pun Umi, alhamdulillah saya sudah hafal satu bulan ini, atau bulan ini sudah hafal 1,5 juz. Masya Allah, itu ibu kalian itu seperti apa? Seperti orang yang berjalan di padang pasir kehausan, seakan-akan mau mati. Ternyata apa? Ketemu sumur dengan air yang segar dan minum. Masya Allah. Itu bahagianya ibu kalian. Itu. Bukan hal yang susah. Saya tanya, pernah nggak ibu kalian itu bilang ke kalian, nak, saya minta uang 1 juta? Pernah? Justru sebaliknya. Nah, minta uang, kalau usah 1 juta, 300 ribu, 400 ribu, 100 ribu, nggak pernah. Nggak pernah nuntut sama kalian, nggak pernah. Anak yang sering nuntut sama orang tua, anak cuma diminta 1, di pondok belajar yang rajin, nurut sama ustaz, gak banyak melanggar, gak usah mundur-mundur. Ya, pas nelpon Bumi, alhamdulillah aku sudah setor 1 juz, selesai, gitu. Coba, nih saya sudah selesai 1 juz, ibunya senang, apa yang terjadi? Pas sambal dibawakan, makanan dibawakan, ini benar? Nah, itu ya. Padahal kita loh, cuma ngasih kabar gitu. Sekarang siapa yang kalau kalian hafal 1 juz, yang pertama kali mendapatkan manfaat itu siapa? Kalian sendiri. Itu pasti apa? Dikasih hadiah sama orang tua. Betapa sayangnya orang tua. Nah, terus kok kita sebagai anak nggak pernah kepikiran balas budi orang tua, gitu. Nanti saja Ustaz, kalau saya sudah dewasa. Iya, kalau dewasa, kalau mati. Ayo, kapan balasnya? Ya, tolong ini semoga ini jadi apa? Motivasi. Ya. Ada orang yang sangat sayang sama kita, tapi kita belum 100% sayang sama dia. Apalagi maaf, ya maaf, bukan mengungkit kesedihan. Bagi ada yang mungkin di antara kalian salah satu orang tuanya telah wafat, itu sedang menunggu bacaan Al-Quran kalian. Ya, kenapa? Karena apa yang diamalkan anak itu, pahalanya juga akan sampai kepada orang tua. Kamu menunggu mobil, kamu menunggu uang, enggak, menunggu anaknya membaca Al-Quran, mendoakan. Nah, ini apa? Ini salah satu kabar Rasulullah. Orang yang hafal Al-Quran itu apa? Kan naik derajat, naik, terus naik. Kita harus percaya juga. Rasulullah SAW atau Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illa balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang baik, kebaikan yang sebisa. Siapa sing nurut orang tua besok nek duwe anak bakalan sapa sing gablek nakal
hak ulun besoknya punya anak ya bakalan kanu ya, dasarnya apa? Hal jazaul ihsani illa ihsan. Ya bisa dipahami ada deh ya. Nah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang bersuci. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawadda'a." Siapa yang tawadda'a apa? Berwudu. Fa ahsanal wudu'a. Lantas dia memperbagusi wudu, asana memperbagusi wudunya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka dia akan dibukakan, dibukakan lahu untuknya abwabul, pintu-pintu al-jannati, surga as-samaniyatu yang jumlahnya 8. Ya dkhulu min ayyiha sya'ah, yang mana dia akan masuk dari pintu yang dia kehendaki. Apa? Bagaimana caranya supaya bisa masuk pintu surga yang jumlahnya 8? Cukup, gampang. Apa? Setelah wudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minal tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Pertemuan yang akan datang, saya akan tanya secara acak siapa yang tidak hafal maka stop jam 50 kali. Doa ini ya tolong diingatkan. Baik, dan perhatikan ya, perhatikan semua, ingat ya, jadilah anak yang bisa membalas kedua orang. Bagi kalian caranya bagaimana? Sederhana, belajar dengan sungguh-sungguh, hafalan dengan sungguh-sungguh. Kalau waktunya nimpun, dikasih kabar gembira orang tuanya. Saya sudah hafal sekian. Sudah. Orang tua itu sudah kayak kalau bisa terbang. Kalau boleh riak itu, cuma dari kamu. Karena